Allah yang berkuasa. Haleluya.
Mari nyanyikan dari hatimu yang terdalam. Kemenanganku Selamanya dan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Kau juru selamat, Kau juru selamat, Kau juru selamatku. Tuhan, Engkau juru selamat kami Tuhan, Engkau kekuatan kami Tuhan. Ibaraya lama sangara mata kabaraya lama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya lama sangara mata kabaraya lama. Haleluya. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah roh-Mu menguasai kami dan nama-Mu dipermuliakan. Biarlah firman-Mu yang akan ditaburkan jadi kekuatan baru bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang keempat, ya, ayat yang keempat. Namun saya juga mengajak saudara nantinya untuk membaca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, tetapi fokus kita dalam ayat yang keempat. Sama-sama kita membaca 2, 3. Ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya ulangi ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Silakan duduk. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan bacaan firman Tuhan kita, hari ini saya beri tema firman Tuhan kesempurnaan atau sempurna. Kalau kita berbicara tentang kesempurnaan, kalau kita berbicara tentang sempurna, tentu tidak ada satu orang di dunia ini pun yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Lantas apa kata Alkitab tentang sempurna? Apa kata Alkitab tentang kesempurnaan? Apakah benar Alkitab menuntut saya dan saudara sempurna? Nanti kita akan membaca bersama-sama, membahasnya bersama-sama. Namun sebelum itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan kembali dalam ayat firman Tuhan ini, di sini dalam perikopnya dikatakan iman dan hikmat. Dalam ayat yang kedua firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Untuk menjadi sempurna ada proses terlebih dahulu yang harus
dilalui. Dan salah satunya firman Tuhan katakan bahwa adanya ujian di dalam kehidupan saya dan saudara. Adanya pencobaan-pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan yang datang di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan tentunya apa yang Tuhan izinkan itu pada akhirnya kalau sudah matang, ya, pada akhirnya kalau sudah matang semuanya itu menuju kepada kesempurnaan, menjadikan saya dan saudara sempurna. Nah, saudara, kalau kita berbicara kesempurnaan, tentu kita akan mengingat yang namanya sesuatu yang perfect, ya. Kalau kita berbicara tentang kesempurnaan, berarti kita juga pasti berbicara tentang sesuatu yang komplit. Kalau kita berbicara tentang kesempurnaan, tentu kita berbicara sesuatu yang tidak ada cacat sedikit pun. Masalahnya, apakah ada di antara saya dan saudara yang tidak memiliki kekurangan? Saya kira tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya kekurangan. Baik saya pribadi sebagai hamba Tuhan, maupun saudara sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, pasti kita memiliki kekurangan masing-masing, bukan? Tetapi bukan berarti kekurangan yang saya dan saudara miliki itu menghambat kita untuk terus maju di dalam Tuhan. Benar, Tuhan meminta saya dan saudara untuk ada dalam keadaan yang sempurna. Tetapi bukan berarti Tuhan melepaskan kita begitu saja. Tuhan juga membawa saya dan saudara dalam menuju kepada kesempurnaan itu. Tuhan memegang tangan kita agar kita tidak jatuh ketika Tuhan izinkan pencobaan datang silih berganti di dalam kehidupan saya dan saudara. Mengapa saya dan saudara harus menjadi sempurna? Sebegitu pentingkah kesempurnaan itu? Tidak adakah cara lain selain kita harus sempurna untuk dapat bertemu dengan Allah? Tidak adakah cara lain selain sempurna untuk dapat kita masuk dalam kekekalan? Alkitab tidak pernah memberi penjelasan sesuatu yang abu-abu. Bagi firman Tuhan, iya adalah iya, tidak adalah tidak. Yang masuk dalam kekekalan adalah mereka yang tidak didapati bercacat celah. Yang masuk di dalam kekekalan adalah mereka yang hidupnya komplit sesuai firman Tuhan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, apakah mungkin? Bagaimana kita harus menjadi sempurna? Apakah gampang orang menjadi sempurna? Tentu tidak, saudara. Tidak ada satu orang di dunia pun yang mudah menuju kepada kesempurnaan itu. Tetapi firman Tuhan menuntut saya dan saudara harus sempurna. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Kita perhatikan dalam Mazmur 19 ayat yang ke-8. Mazmur pasal 19 ayat yang ke-8. Taurat Tuhan itu sempurna. Ya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang tak berpengalaman. Taurat Tuhan itu sempurna. Sekarang kita perhatikan dalam Imamat 20 ayat yang ke-26. Imamat 20 ayat yang ke-26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Kuduslah kamu bagiku. Ini perintah Tuhan. Ini kalimat perintah. Bukan saran. Bukan sekedar saran. Ayo saudara, ayo hidup kudus dong. Jangan sampai enggak hidup kudus.
Tidak seperti itu. Tetapi ada penegasan di dalamnya bahwa saya dan saudara harus hidup kudus. Kalau kita mau ada di dalam kesempurnaan, tidak ada cara lain. Saya dan saudara harus hidup kudus. Hidup kudus itu berarti hidup tidak bercacat celah. Hidup kudus itu berarti hidup benar. Hidup kudus itu berarti hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita adalah umat-umat Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menurut karakter Allah, menurut karakter ilahi. Sehingga tidak ada salahnya dan tidak ada alasan buat saya dan saudara untuk tidak hidup di dalam kekudusan. Hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 16 firman Tuhan juga katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan tekankan kembali. Sudah dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru Tuhan tekankan kembali. Kuduslah kamu hai umatku sebab aku kudus. Kita tidak akan pernah sampai kepada level yang namanya kesempurnaan kalau kehidupan kita tidak benar di hadapan Tuhan. Saya dan saudara harus menjadi sempurna juga selain itu agar apa? Agar kita tidak tertinggal saat Tuhan datang, kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Beberapa hari yang lalu, 2 atau 3 hari ya Ibu Gembala ya. 2 atau 3 hari yang lalu dalam tidur saya, dalam tidur yang akibat kelelahan dan tidur juga yang cukup saudara, sampai di tengah malam, saya terbangun saudara. Saya terbangun bukan karena ada yang membangunkan saya. Tetapi satu hal pada saat saya bangun itu, karena saya bermimpi saudara. Saudara, saya tidak menganggap ini sebagai satu kebenaran atau apapun saudara. Tetapi saya coba menyesuaikannya dengan firman Tuhan. Malam itu ketika saya bermimpi saudara, Tuhan izinkan saya bermimpi tentang pengangkatan. Tentang pengangkatan, dan pada saat itu saudara, Tuhan izinkan dan betapa kagetnya, saya tertinggal saudara. Tidak terangkat. Saya menangis saat itu. Saya telepon orang-orang yang saya kenal. Ada yang mengangkat telepon. Ada yang bercerita kalau keluarganya diangkat oleh Tuhan. Sampai saya menangis saudara. Ketika saya terbangun dari mimpi itu, saya terjaga. Saya lihat ada anak saya di samping. Ini mimpi apa kenyataan? Beberapa waktu yang lalu Ibu Gembala kurang sehat. Saya pergi ke belakang. Saya lihat, ada enggak Ibu Gembala? Ini benar enggak? Udah pengangkatan atau tidak? Rupanya Ibu Gembala masih ada. Tuhan, saya bangunin Ibu Gembala. Saya nangis saudara. Apa yang Tuhan mau? Apa benar? Saya tertinggal Tuhan. Apa benar? Dari kami tertinggal. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin Tuhan sedang berbicara. Saya yakin Tuhan sedang menuntut kesempurnaan di dalam diri saya. Saya yakin Tuhan sedang menuntut sesuatu yang lebih dari diri saya. Tidak hanya sekedar melayani Tuhan. Tidak hanya sekedar menjalani rutinitas saya hari-hari. Saya yakin Tuhan sedang mengingatkan saya. Hermawan, ayo bangkit. Kembali, kalau tidak engkau akan tertinggal ketika aku datang. Saudara, ini bukan kali yang pertama. Beberapa waktu yang lalu pun saya pernah mengalami atau bermimpi hal yang sama. Tuhan ingatkan saudara. Nah saudara, saya mencoba kembali mengkomparkan dengan firman Tuhan tentang pengangkatan ini. Ternyata di dalam firman Tuhan, orang-orang yang hidupnya ada celah, jangan berharap ketika Tuhan datang, mereka bisa menyongsong Tuhan. Yang ada mereka akan tertinggal. Saya coba mengoreksi diri saya, iya Tuhan. Mungkin masih banyak celah yang harus ditutupi. Dan saya tidak mampu Tuhan.
Saya tidak mampu untuk menutupi celah itu. Siapa yang mampu menutupi celah itu, saudara? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menutupi celah itu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus hidup sempurna. Agar apa? Selain kita dapat menyongsong Tuhan dalam kemuliaannya. Agar nama kita tetap ada di dalam kitab kehidupan. Nama saya dan saudara Tuhan sudah catat di dalam buku kitab kehidupan. Tetapi masalahnya, kalau kita tidak menjaga kehidupan kita di hadapan Tuhan, kita tidak menjaga diri kita di hadapan Tuhan untuk hidup benar, maka nama kita bisa saja terhapus dari buku kitab kehidupan. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang kelima. Wahyu pasal 3 ayat yang kelima dan setelah itu pasal 20. Barang siapa menang. Saudara, ada kata barang siapa menang. Berarti hidup ini penuh dengan peperangan iman. Peperangan iman. Ia akan dikenakan pakaian putih. Pakaian kekudusan. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Tetapi kalau kita perhatikan kembali ayat ini. Kalau kita tidak menang, kita tidak akan dikenakan pakaian kekudusan. Dan kita akan dihapus dari kitab kehidupan. Pasal 20 ayat 12. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Inilah pentingnya kita hidup benar. Inilah pentingnya kita menjaga kekudusan. Kita menjadi sempurna agar nama kita tidak terhapus dari kitab kehidupan. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita dapat menjaga kehidupan kita benar di hadapan Tuhan, tidak hanya nama kita tetap ada di dalam kitab kehidupan, kita juga akan memperoleh mahkota kehidupan yang sudah Tuhan siapkan. Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Bagian B saya bacakan kepada saudara. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Setia sampai mati dengan cara bagaimana? Apakah hanya kita sekedar datang ke gereja memuji Tuhan? Tidak, saudara. Terlebih dari dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kehidupan saya dan saudara sehari-hari. Bagaimana perilaku kita sehari-hari. Itulah yang firman Tuhan mau katakan kepada saya dan saudara. Setia berarti kita tunduk terhadap firman Tuhan. Setia berarti kita melakukan firman Tuhan dengan cara yang benar. Setia berarti kita menjadi pelaku-pelaku firman. Lantas bagaimana saudara? Bagaimana saya dan saudara dapat menjadi sempurna? Sebab kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22. Kita perhatikan bersama-sama.
Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kalau saudara berkata, saya beriman kepada Tuhan, tapi perbuatan-perbuatan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita sama saja tidak akan pernah bisa menjadi sempurna. Demikian juga kalau kita berkata, kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik, tapi kita tidak beriman kepada Tuhan dengan cara yang benar, sama saja kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Sebab kesempurnaan itu hasil kerjasama antara iman dan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan dengan benar. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26. Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mengaku orang percaya kepada Yesus. Jangan pernah mengaku kita orang Kristen kalau kehidupan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus menjadikan firman Tuhan ini sebagai gaya hidup kita. Untuk dapat menjadi sempurna, firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-11, kita harus mengusahakannya. 2 Korintus 13 ayat yang ke-11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Jadi untuk menjadi sempurna, saya dan saudara harus mengerjakannya, mengusahakannya, mengupayakannya. Harus bekerja, mengusahakannya. Kita tidak akan pernah sampai kepada yang namanya kesempurnaan kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangun iman saudara di hadapan Tuhan. Bangun iman saudara di hadapan Tuhan. Nah, mengapa sampai orang-orang tidak dapat menjadi sempurna? Mengapa kita tidak bisa menjadi sempurna? Banyak orang sulit untuk mencapai kesempurnaan. Tidak terkecuali hamba Tuhan. Sulit mencapai kesempurnaan karena apa? Karena hidup di dalam kedagingan. Hidup di dalam kedagingan. Seperti di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan lain sebagainya. Inilah dia yang menyebabkan orang sulit menjadi sempurna karena masih memelihara sifat-sifat kedagingan. Masih mengambil bagian dari kehidupan yang tidak benar, yang tidak di dalam Kristus. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-13. Roma pasal 8 ayat 13 berkata begini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Perhatikan baik-baik saudara ayat ini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kita mau ambil bagian yang mana?
bagian yang pertama atau bagian yang kedua. Kalau bagian yang pertama kita pasti mati, bagian yang kedua kita menuju kepada kesempurnaan. Kita mengalami kesempurnaan bersama dengan Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, hanya karena persoalan yang tidak kita selesaikan di hadapan Tuhan, hanya karena satu hal yang menyakiti hati kita dan kita tidak bereskan, justru itu menghalangi kita ada di dalam kemuliaan Tuhan. Orang tidak dapat sempurna juga karena apa? Karena tidak hidup dalam kemurnian iman. Sebagaimana dalam Ibrani 10 ayat yang ke-22. Tidak hidup dalam kemurnian iman. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati murni yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Tidak hidup dalam kemurnian iman berarti kita tidak sesuai dengan Ibrani 10 ayat yang ke-22. Tapi kalau kita hidup dalam kemurnian iman, berarti kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Berarti kita menghadap Allah dengan keyakinan iman yang teguh. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita hidup sesuai firman. Jangan kita permainkan kasih karunia Tuhan. Berjuanglah untuk hidup dalam kebenaran. Ingat saudara, waktu Tuhan tidak lama lagi. Saya tidak tahu kapan Tuhan datang. Sebab itu adalah rahasia Tuhan. Tetapi tanda-tandanya sudah ada. Dan tanda-tanda itu semakin nyata diperlihatkan kepada saya dan saudara. Mau tunggu kapan saudara? Masa mau tunggu tahun depan? Masih lama kok Tuhan datang. Saudara, secara umum, secara atau seluruh dunia, Tuhan datang mungkin kita belum tahu pasti. Dan memang kita tidak pernah tahu, karena hanya Tuhan yang tahu kapan ia datang. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengajak saudara untuk tetap menjaga diri kita di hadapan Tuhan. Sebab kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depannya, bukan? Saudara, mari sebagai hamba Tuhan, yuk kita kerjasama yuk. Kita lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Amin saudara. Kita masuk Natal nanti, kita masuk dengan hati yang baru di hadapan Tuhan. Mulai dari sekarang. Dengan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Seperti Kau Tuhan, agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan
Mari sama-sama bangkit berdiri. Maha besar perbuatan tanganmu, aku datang dan bersujud dalam hadiratmu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar, ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Oh, ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar, ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, ya Allah, basah. Ya terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Allah yang maha besar, ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Oh, haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Mari beri waktu terbaik di hadapan Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Biarlah Ia menjamah saya dan saudara. Mari jaga hati kita di hadirat Tuhan. Biar lawatannya, lawatan Tuhan mengalir dalam hidup saya dan saudara. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, glory, glory, glory. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Haleluya. Yesus. Ku sembah Kau Allah yang maha besar, ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidup.
kesempurnaan. Kami sadar kami tidak mampu Tuhan, tapi kami mau belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau belajar, kami mau berusaha untuk hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Menjaga kekudusan pribadi kami, menjaga kekudusan keluarga kami, menjaga kekudusan umat Tuhan. Mampukan kami Tuhan, urapi kami, layakkan kami Tuhan. Mari Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Hamba berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu yang tidak sempat hadir, yang sakit Tuhan. Engkau jamah bagian-bagian tubuh yang sakit dari setiap umat-umat-Mu Tuhan. Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati pekerjaan umat-umat Tuhan. Dimanapun umat-Mu bekerja, apapun juga yang dikerjakan, mungkin mengalami masalah dalam pekerjaan, Tuhan menyelesaikan setiap masalah yang ada. Yang mengalami persoalan dalam rumah tangga, Tuhan juga selesaikan semuanya. Lindungi anak-anak sekolah minggu kami, lindungi anak-anak tunas remaja, anak-anak remaja, anak pemuda, keluarga-keluarga dari umat-umat Tuhan. Engkau melindungi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati Tuhan pekerjaan umat-Mu, setiap tangan-tangan yang menabur Tuhan berkati, yang melayani Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Bangsa negara kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kota kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, Tuhan juga memberikan perlindungan-Mu. Para janda duda yatim piatu, orang-orang miskin yang menderita karena bencana alam, peperangan, sakit, penyakit, Tuhan juga datang memberikan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Sebentar umat-Mu akan kembali. Kau sertai di perjalanan, Kau tibakan dengan selamat. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kau pulang dengan membawa sukacita, kesempurnaan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.